Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Jabal Ghafur, Fakultas Teknik Informatika Prodi S1 dari semester 6. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Sistem Multimedia Terdistribusi dengan dosen pengampu Bapak Yunedi Salat, Eskom Mkom. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 4 anggota kelompok yang masing-masing kerjasama dalam memenuhi tugas dengan judul multimedia, pengertian, jenis, dan penerapan dalam berbagai bidang. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri dengan nama Rizky Saputra dengan NPM 2010 5111 Selanjutnya ada Farhan Saputra dengan NPM 2010 5111 Lalu ada Syed Ashraf dengan NPM 2010 5111 Dan yang terakhir ada Munawir Rifki dengan NPM 2010 5111 Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi dengan judul multimedia, pengertian, jenis, dan penerapan dalam berbagai bidang. Definisi multimedia. Beberapa definisi dari multimedia menurut ahli yaitu kombinasi komputer dan video menurut Roach pada tahun 1996. Kombinasi dari 3 elemen yaitu suara, gambar, dan teks menurut McCormick pada tahun 1996. Kombinasi dari paling sedikit 2 media input dan output. Media ini dapat berupa audio, musik, animasi, teks, video, dan gambar menurut Turban dan kawan-kawan pada tahun 2021. Multimedia dalam konteks komputer menurut Hofstetter pada tahun 2021 adalah pemanfaatan komputer dalam membuat dan menggabungkan teks, grafik, audio, dan video dengan menggunakan tool yang memungkinkan pemakaian berinteraksi, berkreasi, dan berkomunikasi. Dari beberapa definisi tersebut, dapat kita simpulkan bahwa multimedia adalah pengguna beberapa media yang digunakan untuk membawakan, menyampaikan, dan mempresentasikan informasi dalam bentuk teks, grafik, animasi, audio, dan video secara kreatif dan inovatif. Multimedia juga memungkinkan hubungan interaktif antara penyaji dengan pemanfaat informasi yang ada di dalamnya. Jenis-jenis multimedia. Jenis multimedia ada 8, yaitu yang pertama, multimedia linear. Multimedia linear adalah multimedia yang tidak dilengkapi alat pengontrol terhadap apapun pemrosesan yang dapat dioperasikan oleh user. Contohnya TV dan film. 2. Multimedia interaktif. Multimedia interaktif adalah sebuah multimedia yang dilengkapi alat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh user, sehingga user dapat mengontrol apa yang dihendaki untuk proses selanjutnya. Contohnya multimedia pembelajaran interaktif, aplikasi game, dan lain-lain. 3. Multimedia hiperaktif. Multimedia jenis ini mempunyai struktur dengan elemen-elemen yang terkait yang dapat diarahkan oleh pengguna melalui tautan dengan elemen multimedia yang ada. Istilah media juga dipakai untuk menyebut multimedia hiperaktif. Contoh multimedia hiperaktif: yang pertama World Wide Web, yang kedua website, yang ketiga mobile banking, yang keempat game online, dan lain-lain. Yang keempat, multimedia presentasi pembelajaran, merupakan alat bantu guru dalam proses pembelajaran di kelas dan tidak menggantikan guru secara keseluruhannya. Contohnya adalah Microsoft PowerPoint. 5. Multimedia kit merupakan kumpulan pengajaran atau bahan pembelajaran yang melibatkan lebih dari satu jenis media diorganisir sekitar topik tunggal, yang termasuk diantaranya yaitu CD-ROM, slide, kaset audio, gambar diam, studi cetak, dan transparansi overhead. Multimedia kit bertujuan untuk presentasi di kelas. Multimedia kit juga dapat membangkitkan minat karena multisensori. Kit menjadi mekanisme ideal untuk merangsang kerja kelompok proyek kecil.
Kits memiliki keunggulan yang dapat diangkut dan dibawa untuk digunakan di luar kelas. Yang keenam, hypermedia. Dokumen berurutan terdiri dari teks, audio, informasi visual disimpan dalam komputer. Contohnya adalah dengan pembelajaran penggunaan link pada sebuah web. Yang ketujuh, media interaktif merupakan sistem pengiriman pembelajaran yang disajikan dalam bentuk visual, suara, dan video. Sistem ini disajikan di bawah kontrol komputer untuk ditinjau yang tidak hanya melihat gambar dan mendengar suara, tetapi juga membuat tanggapan aktif. Keunggulannya beberapa media, teks, audio, grafik, gambar, diam, dan semua gerak gambar dapat dikomunikasikan dalam satu sistem yang mudah digunakan. Yang terakhir, yang kedelapan, virtual realitas. Virtual realitas merupakan media yang dapat memvisualisasikan sebuah ruangan kosong menjadi sebuah lingkungan, tempat, suasana, atau bahkan kondisi seperti yang sebenarnya ada dan terjadi dalam bentuk 3D. Kategori multimedia. Menurut Ashal, multimedia didefinisikan menjadi dua kategori, yaitu multimedia content production dan multimedia communication. 1. Multimedia content production adalah penggunaan alat dengan pemrosesan beberapa media seperti teks, audio, grafik, animation, video, dan interaktiviti yang berbeda untuk menyampaikan informasi dan menghasilkan produk multimedia, yaitu musik, video, film, game, entertainment, dan lain-lain. Penggunaan sejumlah teknologi yang berbeda sehingga memungkinkan untuk menggabungkan media teks, audio, grafik, animasi, dan interaktiviti dengan tujuan untuk berkomunikasi. Dalam kategori ini, media yang digunakan adalah media teks tulisan, media audio atau suara, media video, media animasi, media gambar, media interaktif, dan media special effect. 2. Yaitu multimedia communication. Multimedia ini menggunakan media atau massa seperti TV, radio, media cetak, dan internet untuk menghasilkan, menyiarkan, atau mengkomunikasikan material advertising, publicity, entertainment, news, education, dan lain-lain. Dalam kategori ini, multimedia yang digunakan adalah TV, radio, film, interaktiviti, video, dan tutorial. Rangka lunak aplikasi multimedia. Rangka lunak aplikasi multimedia merupakan aplikasi-aplikasi yang dirancang oleh personal atau organisasi untuk user yang bergerak dalam bidang multimedia spesifik seperti grafik 2 dimensi, modeling, animasi, sound editing, video editing, dan sebagainya. Contoh perangkat lunak aplikasi multimedia yang pertama yaitu perangkat pengolah teks. Aplikasi pengolah teks yang populer digunakan yaitu Microsoft Word, Install for Windows, WordPerfect, and StarWriter. Sedangkan aplikasi pengolah teks yang bersifat open source yaitu OpenOffice Writer, Twitter, dan API Word. Yang kedua, perangkat lunak pengolah animasi dan grafik 2 dimensi. Aplikasi pengolah grafik 2 dimensi dibagi menjadi grafik animasi 2 dimensi, misalnya Macromedia Flash, Adobe Image Ready, dan lain-lain. Grafik 2 dimensi vektor, misalnya CorelDRAW, Macromedia Freehand, Adobe Illustrator, OpenDRAW, dan lain-lain. Grafik 2 dimensi raster, misalnya Adobe Photoshop, Just Paint Shop Pro, GIMP, dan lain-lain. Yang ketiga, perangkat lunak pengolah animasi dan modeling grafik 3 dimensi. Contoh aplikasi animasi dan modeling 3 dimensi yaitu 3 dimensi Studio Max, Blender, Maya, Softimage, Lightwave, dan lain-lain. Yang keempat, perangkat lunak authoring multimedia. Contoh aplikasinya yaitu HyperCard atau berbasis halaman, Macromedia Autoware berbasis icon, Macromedia Director MX yaitu berbasis waktu. Yang kelima, perangkat lunak aplikasi berbasis web. Contoh aplikasinya yaitu Macromedia Dreamweaver, Microsoft Front Page,
Joomla, Macromedia Flash, Adobe Photoshop. Yang keenam, perangkat lunak aplikasi pengolah audio. Contoh aplikasinya yaitu Adobe Audition, Sound Recorder, Modblock, Breaker, Audacity. Yang ketujuh, perangkat lunak pengolah video. Contoh aplikasinya yaitu Adobe Premiere, Sony Vegas, Windows Movie Maker, Pinnacle, Ular Video Studio, dan aplikasi lain-lainnya. Yang kedelapan, aplikasi dalam bidang pengembangan sumber daya manusia. Contohnya adalah program rekrutmen tenaga kerja oleh perusahaan L'Oreal. Yang kesembilan, aplikasi bidang produksi. Alat-alat elektronik dan mesin untuk memonitoring dan mengontrol proses produksi dan perkembangan menuju manufaktur terintegrasi berbasis multimedia. Yang ke-10, aplikasi multimedia dalam bidang pemerintahan, yaitu ada e-government. Yang ke-11, aplikasi dalam bidang pendidikan. Contoh aplikasinya yaitu Ruang Guru, Wiper Video, Jotinglas, dan lain-lainnya. Yang ke-12, aplikasi dalam bidang travel. Contohnya ada Traveloka, Mr. Aladdin, Trip Exit Store, Painpoint, Ticket.com, dan lain-lainnya. Yang terakhir yaitu yang ke-13, aplikasi dalam bidang hiburan. Contohnya Joox, yaitu aplikasi pemutar musik online, Pro Evolution Soccer, yaitu aplikasi game, TV interaktif, dan aplikasi lainnya. Elemen multimedia. Ada bermacam-macam elemen dalam multimedia, yaitu satu teks. Teks merupakan elemen multimedia yang menjadi dasar untuk menyampaikan informasi kepada manusia. Dikarenakan teks merupakan jenis data yang paling sederhana dan tidak membutuhkan penyimpanan yang besar, dan juga merupakan cara paling efektif dalam mengemukakan ide pengguna, sehingga apa yang dia ingin sampaikan lebih mudah dimengerti oleh masyarakat. 2. Grafis. Grafis sangat berguna untuk menggambarkan informasi yang akan disampaikan, terutama informasi yang tidak dapat dijelaskan oleh kata-kata. Grafis terbagi menjadi dua jenis, yaitu bitmap, gambar yang disimpan dalam bentuk kumpulan piksel yang berkaitan dengan titik-titik yang tiap titik mempunyai warna sendiri yang membentuk sebuah gambar. 2. Vektor. Objek gambar yang dibentuk melalui kombinasi titik-titik yang disatukan menjadi sebuah garis lalu berakhir menjadi sebuah objek gambar. 3. Audio. Multimedia tidak akan tanpa audio. Audio bisa berupa musik, percakapan, atau musik efek. Beberapa format audio yaitu WMA atau Windows Media Audio merupakan format yang ditawarkan oleh Microsoft. Format ini didesain khusus untuk digunakan pada Windows Media Player yang ada pada sistem operasi Windows. Format CD merupakan proses mengubah upload gelombang bunyi ke dalam waktu interval tertentu sehingga menghasilkan representasi digital dari suara presentasi tersebut. Format Advanced Audio Coding atau Sanitary AAD. Format ini merupakan bagian standar Motion Picture Expert Group atau MPEG sejak standar MPEG 2 diberlakukan pada tahun 1997. Simple Rate yang ditawarkan pada 96 dua kali MP3. WAF Wavefront Audio. WAF atau Wavefront Audio merupakan format file audio yang dikembangkan Microsoft dan IBM sebagai standar untuk menyimpan file audio pada PC dengan menggunakan coding PFM atau Post Code Modulation. File WAF merupakan file yang tidak terkompresi. Seluruh simple audio disimpan semua di media penyimpan dalam bentuk digital, sehingga ukuran yang besar file WAF jarang digunakan sebagai file audio di internet. AIFF atau Audio Interchange File Format merupakan format standar Macintosh software pendukung Apple QuickTime Audio CD, format untuk mendengarkan CD audio. CD audio store berkualitas sama dengan PCM. WAF yang dimiliki
sampling rate 4400 Hz, dua channel stop pada 16 bit. Durasinya sampai 35 menit, dynamic rate sampai 95 dB. MPEG audio layer MP3. Format audio ini dikembangkan oleh seorang bernama Catherine Bradbucks memakai pengkodean PCM. Prinsip yang dipergunakan oleh MP3 adalah mengurangi jumlah bit yang diperlukan dengan menggunakan model P-acoustic untuk menghilangkan komponen-komponen suara didengar oleh manusia sehingga digolongkan file audio dengan kompres lossy. MIDI standar format dibuat oleh perusahaan alat-alat musik elektronik berupa serangkaian spesifikasi agar berbagai instrumen dapat berkomunikasi dengan menggunakan format MIDI. Perangkat elektronik seperti keyboard dan komputer dapat melakukan sinkronasi satu sama lain. OGG. Format ini merupakan format gratis yang dirancang untuk streaming dan penyimpanan yang efisien. Format ini dikembangkan oleh Steve Foundation. 4. Video. Video dapat menerangkan hal-hal yang sulit digambarkan lewat kata-kata atau gambar diam dan dapat menggambarkan emosi dan psikologi manusia secara lebih jelas. 5. Animasi. Animasi merupakan gerakan yang menghasilkan dengan menayangkan rentatan frame ke layar. Frame adalah salah satu gambar tunggal pada rentatan gambar yang membentuk animasi. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah multimedia memiliki peran penting dalam memperkaya pengalaman pengguna, meningkatkan efektivitas komunikasi, dan mengoptimalkan kegiatan dalam berbagai bidang. Pemanfaatan multimedia dengan bijaksana dan kreatif akan membuka peluang baru dalam dunia yang semakin terhubung dan teknologi orientasi. Dengan demikian, pemahaman yang kuat tentang multimedia menjadi kunci untuk menghadapi tantangan dan kesempatan di era multimedia ini.